Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 273 ini bukan untukmu. Betapapun marahnya Seng Minghui, tidak ada yang dapat ia lakukan. Karena dia seorang wanita. Memang benar bahwa kakek Seng lebih menyukai Seng Xiao. Karena kakek Seng membiarkannya menunggu, dia hanya perlu menunggu. Kakakmu yang keempat akan segera bertunangan. Jadi, sebaiknya kau tunda rencanamu untuk sementara waktu. Apakah maksudmu sudah dipastikan bahwa kakak keempat akan bertunangan dengan orang Inggris itu? Kakek Seng berhasil mengalihkan perhatiannya. Kakak keempat sudah setuju. Kenapa? Kamu masih belum puas? Seng Minghui merasakan bahaya dari nada bicaranya, jadi dia segera melambaikan tangannya. Kakek, kamu salah paham. Tentu saja aku senang bahwa kakak keempat telah menemukan kebahagiaannya. Dia sama sekali tidak bermaksud mendoakannya agar bahagia. Dia hanya ingin menjadi penonton dan menonton. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana perasaan Seng Minglan? Siapa yang mau diperlakukan seperti bidak catur dan dipaksa menikah dengan seorang pengusaha? Saya harap Anda bersungguh-sungguh. Kakek Seng mendengus. Dia berdiskusi lagi dengan Seng Minglan di pagi hari. Seng Minglan selalu bersikap patuh. Dia tidak pernah menentangnya. Jadi, dia membiarkan kakeknya memutuskan segalanya untuk pertunangan ini juga. Minglan, aku benar-benar ingin melihatmu bahagia. Lihatlah dunia luar, semuanya kacau. Lihatlah Seng Xiao dan siapa yang telah mengacaukannya. Seng Minglan tetap diam. Namun dalam hatinya, dia mencibir. Akui saja kalau itu pernikahan diplomatik. Kenapa dia harus mengatakan begitu banyak kata-kata menjijikkan yang membuatnya muak? Saya akan membiarkanmu memutuskan. Minglan, kamu satu-satunya yang tidak pernah membuatku khawatir. Dia tidak tahu kapan dia mulai berpura-pura tunduk di depan kakek Seng. Dia masih ingat betapa penuh kasihnya dia saat dia masih kecil. Namun saat dia dewasa, segalanya telah berubah. Dia bukan lagi kakek yang penyayang, dan dia bukan lagi gadis yang polos. Seng Minglan tidak menolak atau menunjukkan tanda-tanda tidak senang. Jadi, kakek Seng mengira bahwa dia sudah menerima takdirnya. Namun, hanya Seng Minglan dan Seng Xiao yang tahu apa yang sebenarnya menanti kakek Seng di masa depan. Yang lebih penting, Jing Yun melakukan pemeriksaan latar belakang orang Inggris itu dan mengetahui tentang putrinya dan perceraiannya. Jing Yun menyerahkan dokumen itu kepada Seng Minglan. Seng Minglan merasa jijik setelah membacanya. Menurutmu, apakah kakek akan tahu tentang ini sekarang? Dia sudah mengetahuinya sejak lama. Nona Minglan, aku baik-baik saja. Seng Minglan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke jendela. Menurutmu, apakah aku masih punya harapan pada kakek? Anda masih punya tuan muda. Dia akan membantu Anda. Musim dingin kali ini sepertinya sangat dingin. Seng Minglan berjalan ke jendela setinggi langit-langit dan melihat dedaunan yang berguguran. Hatinya terasa berat. Jing Yun, kamu bisa kembali sekarang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan bersikap lemah lembut lagi. Jing Yun mengangguk dan berjalan kembali ke kamarnya. Meskipun keluarga Seng telah banyak membantunya, dia membenci kakek Seng karena sikapnya. Namun, dia tidak dalam posisi untuk menegur. Sekarang Seng Minglan sedang menghadapi krisis dalam hidupnya, tentu saja dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu. Jika bukan karena pernikahan kedua bagi pria Inggris itu, dia mungkin tidak akan begitu yakin untuk membantunya. Namun sekarang, dia ingin mengeluarkan semua yang dimilikinya untuk membantu Seng Minglan. Di mana di dunia ini seorang kakek akan menjual cucunya. Keesokan harinya, Seng Xiao menerima berita dari Jing Yun. Setelah membaca dokumen itu, dia mencibir. Itu benar-benar dia. Tuan muda, apakah rencananya akan berjalan sempurna? Tidak ada rencana yang sempurna. Namun, kita dapat meminimalkan risikonya. Jing Yun mengangguk dan mengeluarkan kartu emas dari sakunya. Dia meletakkan kartu itu di depan Seng Xiao. Saya tidak yakin bagaimana saya bisa membantu Nona Minglan. Ini semua tabungan saya. Saya harap ini akan membantunya. Saya yakin dia tidak akan menerimanya jika saya memberikannya langsung kepadanya, jadi. Seng Xiao memandang kartu itu dengan penuh semangat. Kau ingin aku membantumu? Tuan muda, saya tidak pernah meminta apapun dari Anda. Namun, saya tidak bisa membiarkan Nona Minglan menikahi seorang janda. Itulah harapan saya. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Seng Xiao menyilangkan kakinya dan mengatupkan kedua tangannya. Dia menatap Jing Yun dengan penuh minat. Aku bisa membantumu. Tapi kamu harus memberitahuku apakah kamu menyukai kakak keempat atau tidak. Jika kamu menyukainya, aku pasti akan membantumu. Tidak perlu bertanya. Haruskah kamu? Kalau begitu, kau bisa memberikannya sendiri padanya. Ya. Jing Yun menjawab dengan singkat dan jelas. Saya sudah menyukai Nona Minglan sejak lama. Namun, saya tahu itu tidak mungkin. Jangan coba-coba berbohong di hadapanku lain kali. Seng Xiao mengambil kartu itu dan menatap Jing Yun. Aku akan melakukannya untukmu. Terima kasih.
Tapi kamu sudah menghabiskan semua tabunganmu. Apa kamu tidak punya rencana untuk masa depanmu? Saya bisa menghasilkan lebih banyak uang. Seng Xiao melihat kartu emas itu. Dia tahu jumlahnya pasti tidak sedikit. Karena dia tahu berapa gaji Jing Yun yang telah bekerja untuknya selama ini. Dan dia pasti telah melakukan investasi dengan uangnya. Jadi, jumlahnya pasti paling tidak 8 digit. Jing Yun adalah pria yang sangat bodoh. Dia bisa melakukan ini untuknya tetapi dia tidak ingin dia mengetahuinya. Apakah dia akan tersenyum padanya ketika dia menikah dengan pria lain? Namun, Seng Xiao tahu bahwa sulit untuk membuat Jing Yun mengambil inisiatif. Dia benar-benar bodoh. Malam harinya, Mu Qi pulang ke rumah dan melihat kartu emas di depan Seng Xiao. Ia langsung berkata, uangku sudah cukup untuk dibelanjakan. Ini bukan untukmu. Ini milik Jing Yun. Dia ingin memberikan ini kepada kakak keempat, jelas Seng Xiao. Jadi, Jing Yun benar-benar menyukai kakak keempat. Apa aku benar? Mu Qi merangkak ke pangkuan Seng Xiao dan melingkarkan lengannya di lehernya. Tapi melihat situasi sekarang, Jing Yun tidak ingin membebani kakak keempat. Jadi, dia pasti tidak akan mengaku. Dia pria yang keras kepala. Kau tinggal undang kakak keempat untuk minum dan berikan dia kartunya. Seng Xiao membenamkan kepalanya di dada kakak keempat. Kalau begitu, keinginan bodoh itu dianggap terkabul. Tidak bisakah aku memberitahu kakak keempat sedikit saja tentang kebenarannya? Bagaimana jika kakak keempat jatuh cinta dengan pria lain? Kalau begitu, dia pantas mendapatkannya. Mu Qi merasa gelisah. Dia tidak yakin apakah dia harus membantunya atau tidak. Shen Minglan tidak tampak seperti orang yang akan jatuh cinta pada pria yang lebih muda darinya. Namun, perbedaan usia mereka tidak terlalu jauh, hanya 2 tahun. Namun, dia tampaknya memperlakukan Jing Yun sebagai adik laki-lakinya. Bagaimana jika kakak keempat seperti Jing Yun menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya? Kemudian dia khawatir jika dia berbuat terlalu banyak dalam mengungkapkan masalah itu, mereka tidak akan bisa berteman lagi. Mengapa Jing Yun begitu tergila-gila padanya? Melihat betapa hati-hatinya Jing Yun, aku sangat menghormatinya. Namun, aku ingin membantunya untuk memastikan perasaan kakak keempat kepadanya. Mu Qi memutuskan. Xiao Xiao, bantu aku memikirkan sebuah rencana. Kamu salah memanggilku, Seng Xiao mengingatkannya. Suami.